Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Triadi dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai asam dan basa. Konsep senyawa asam dan basa sudah dikemukakan oleh para ahli sejak pada tahun 1884. Menurut ahli dari Swiss, senyawa asam dan basa, asam yaitu adalah senyawa yang melepaskan ion H+ atau menerima pasangan elektron. Contohnya adalah HCl. Jika dilarutkan di dalam air akan membentuk ion H+ dan Cl negatif. Sedangkan basa adalah sebuah senyawa yang melepaskan ion OH-. Contohnya adalah BaOH. Jika dilarutkan di dalam air, ia akan membentuk semua Ba+ ditambah OH-. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi asam dan basa. Jika H+ dan OH- bereaksi, ia akan membentuk sebuah air. Dan selain itu dia akan membentuk garam. Garam ini tergantung apa yang mereaksikannya. Contohnya adalah jika HCl dan NaOH, ia akan membentuk air dan natrium klorida. Selanjutnya kita akan membahas sifat asam, basa, dan garam. Asam, buah-buahan yang masih muda akan terasa masam, dan zat yang berada dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang berada dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Contohnya adalah sabun. Dan garam adalah senyawa terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya adalah garam dapur, dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut. Selanjutnya adalah perbedaan sifat asam dan basa. Pada senyawa asam, yang pertama adalah senyawa bersifat korosif, sedangkan basa senyawa bersifat kaustik. Yang kedua, senyawa asam sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2, sedangkan pada senyawa basa terasa licin di tangan. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan senyawa basa memiliki rasa pahit. Yang keempat, senyawa asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, dan senyawa basa dapat mengubah warna zat lain. Warna akan berbeda dari asam. Yang kelima adalah senyawa asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan senyawa basa menghasilkan ion OH-. Selanjutnya adalah identifikasi asam, basa, dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam dan basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Antara lain adalah kertas lakmus dan larutan indikator atau larutan alami. Warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Indikator: lakmus merah, larutan asam akan berwarna merah, larutan basa akan berwarna biru, dan larutan netral akan berwarna merah. Yang kedua, lakmus biru. Larutan asam akan berwarna merah, larutan basa akan berwarna biru, dan larutan netral akan berwarna biru. Yang ketiga, metil merah. Larutan asam akan berwarna merah, larutan basa akan berwarna kuning, dan larutan netral akan berwarna kuning. Metil jingga. Larutan asam akan berwarna merah, larutan basa akan berwarna kuning, dan larutan netral akan berwarna kuning. Ada fenolftalein atau PP. Larutan asam akan berwarna Tb, larutan basa merah, dan larutan netral Tb. Selanjutnya adalah kekuatan asam dan basa. Sudah ditemukan pada tahun 1909. pH yang berarti potential of hydrogen. Sederhananya, pH memiliki nilai 1 sampai 14, yang mana pada pH di bawah 7 memiliki sifat asam dan pH di atas 7 memiliki sifat basa. Sedangkan pada pH 7 itu netral. Sehingga reaksi antara asam dan basa bisa disebut sebagai reaksi netralisasi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa komen, like, and subscribe semuanya.